Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu terlalu awal, guru. Pemandangan yang langka. Gadis muda itu bertindak seolah dia tidak melihat Yu Hao sama sekali. Berbicara kepada Xuan Ziwen dengan malas. Dia berjalan dan duduk di meja lab sebelum dia berbaring di atasnya, seolah-olah dia ingin tidur siang lagi. Xuan Ziwen batuk dan berkata, "Berhenti tidur, Jusi. Tidak bisakah kamu melihat ada orang baru di sini?" Gadis muda yang disebut Jusi, ia masih berbaring. Dia melambaikan tangan kanannya dengan malas seolah dia menepuk lala dan berkata, "Berhentilah berbicara dan biarkan aku tidur sebentar. Anda tahu apa yang aku lakukan tadi malam ketika aku membakar minyak tengah malam?" Suara lembut dan halusnya memberi orang sensasi aneh dan geli di hati mereka. Xuan Ziwen sedikit jengkel dan berkata, "Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Dia memang seperti itu, namanya Juzi, dan dia juga salah satu muridku. Kamu dapat memanggilnya kakak senior mulai sekarang, atau kamu bisa memanggilnya dengan namanya. Dia meneliti alat jiwa tadi malam, dan dia terus melakukan eksperimen sampai tengah malam. Itulah alasannya mengapa dia baru bangun. Aku hanya punya 4 murid, 3 lainnya keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan mungkin akan kembali setelah beberapa hari. Pengalaman? Insun jiwa juga harus keluar untuk pengalaman. Pengalaman macam apa itu?" Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Ziwen menjawab, "Aku membimbing mereka menempa beberapa alat jiwa sebelum ini, dan mereka membawa alat jiwa mereka untuk percobaan. Kamu akan memiliki pengalaman serupa di masa mendatang. Karena kamu sudah memiliki kekuatan jiwa peringkat 40, kamu harus keluar dan mendapatkan cincin jiwa keempatmu segera mungkin. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, para insun jiwa akan sangat takut akan stagnan kekuatan jiwa mereka, karena alat jiwa yang kuat membutuhkan seorang master jiwa yang kuat untuk menggunakannya." Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, "Sebenarnya bukan aku menunda mendapatkan cincin jiwa, tapi karena binatang tipe spiritual yang cocok terlalu langka. Jika tidak, aku tidak akan membiarkannya selama ini." Xuan Ziwen merenung sejenak, lalu berkata, "Langka bukan berarti tidak ada. Meskipun kualitas keseluruhan binatang jiwa Kekaisaran Ryu mungkin lebih rendah dari hutan Stardo dekat Akademi Shrek, itu berlaku daerah yang berbeda akan memiliki berbagai jenis binatang jiwa yang berbeda. Aku bisa menemanimu untuk menemukan cincin jiwa yang cocok." "Terima kasih, Guru Xuan." Yu Hao mengucapkan terima kasih dengan tulus meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Xuan Ziwen dapat membawanya untuk menemukan binatang jiwa yang cocok. Dia masih menghargai niat baik gurunya. Xuan Ziwen melirik saat itu dan berkata, "Baiklah, sudah terlambat. Kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Kamu dapat memikirkan dan memahami semuanya sendiri. Aku hanya bisa mengajarkanmu prinsip-prinsipnya. Setelah itu penemuan dan inovasimu berikutnya adalah milikmu sendiri." "Ya." Yu Hao mengangguk. Xuan Ziwen melangkah ke samping Jusi dan tiba-tiba berteriak, "Sudah waktunya makan." "Hah? Ayo pergi. Kerupuk udang akan hilang." Gadis cantik ini yang masih memiliki mata mengantuk dan linglung beberapa saat yang lalu tiba-tiba melompat berdiri. Dia berlari keluar dari laboratorium. Xuan Ziwen tertawa tak terkendali saat dia memperhatikan tingkah lakunya. Tidak butuh waktu lama sebelum Jusi dengan marah kembali ke lab. Dia mengangkat lengannya dan melemparkan bola cahaya kuning ke arah Xuan Ziwen dan berseru, "Kamu berbohong padaku. Anda berbohong kepadaku lagi. Aku akan membunuhmu." Dia melemparkan bola demi bola cahaya kuning saat dia berbicara. Xuan Ziwen menangkap beberapa di awal,
tetapi dengan cepat kewalahan dan berteriak, "Tolong aku Yu Hao, Yu Hao!" Bisa melihat segalanya saat Jusi mengangkat tangan ke udara. Dia benar-benar melemparkan jeruk tampak jelas. Dia adalah seorang master jiwa tipe makanan dengan jiwa bela diri jeruk. Gerakan Yu Hao sangat berbeda dengan Xuan Ziwen. Yu Hao tampaknya menumbuhkan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Jusin akhirnya menyadari ada orang lain di lab. Dia berhenti dan bertanya, "Siapa kamu?" Xuan Ziwen berjalan menuju Yu Hao dan menjelaskan dia adalah adik lelaki barumu dan aku akan membimbingnya mulai hari ini dan seterusnya. Jusi melambai padanya dengan acuh tak acuh sebelum dia bergegas di depan Xuan Ziwen dengan marah dan berkata, "Kamu berbohong padaku lagi, Guru Xuan. Jika Anda melakukannya lagi, aku akan meminta pergantian guru." Xuan Ziwen tertawa kecil dan menjawab, "Apakah ini salahku? Kalau kamu terlahir rakus, semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak bereaksi secara dramatis. Aku akan meninggalkanmu untuk menjawab pertanyaan saudara laki-laki juniormu ketika aku tidak ada. Namanya adalah Wu Yu Hao." Yu Hao melangkah maju sedikit, bergegas dan berkata dengan hormat, "Senang bertemu denganmu, kakak senior Juzi." Juzi memandangnya naik turun dengan lebih hati-hati dari sebelumnya, lalu bergumam, "Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku masih harus terus meneliti dan mempelajari barang-barangku sendiri. Ngomong-ngomong, aku akan pergi untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Aku kelaparan. Aku belum makan apa-apa." Dia melambaikan tangannya ketika dia berbicara dan meninggalkan laboratorium. Xuan Ziwen menjelaskan dengan malu-malu, "Suasana belajar kami sedikit lebih santai. Jusi mungkin tampak pendiam dan terisolasi dari lingkungannya, tetapi dia memiliki bakat luar biasa dengan alat jiwa. Dia sudah menjadi seorang insu jiwa kelas 5. Satu-satunya hal yang kurang adalah tingkat kultivasi." Yu Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Aku telah melihat banyak siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu sebelumnya, dan aku perhatikan mereka biasanya memiliki kekuatan jiwa yang sangat tangguh sejak usia muda, mencapai peringkat 60 sebelum 20 tahun kan? Apakah mereka mencapainya dengan makan makanan?" Xuan Ziwen menghela nafas dan menjawab, "Akademi memanjakan mereka dengan tergesa-gesa. Akademi telah menggunakan beberapa metode khusus dan tidak alami untuk membantu siswa dengan bakat untuk menempa alat-alat jiwa. Dan akademi menghabiskan banyak sekali makanan dan sumber daya berharga untuk meningkatkan budidaya mereka. Metode ini memiliki efek samping yang akan mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Aku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Itu adalah sebuah rahasia." Xuan Ziwen cepat-cepat pergi dan Yu Hao adalah satu-satunya orang yang tersisa di dalam lab. Yu Hao duduk di tanah dengan kaki bersilang dan mulai bermeditasi. Dia juga mencoba menghafal susunan struktur dan susunan alat-alat jiwa di dalam laboratorium, tapi dia tidak berani menuliskannya di atas kertas sekarang. Dia mewaspadai alat jiwa mata-mata. Yu Hao menyelesaikan kultivasinya. Dia akan menuju ke kantin untuk makan ketika pintu lab terbuka lagi. Jusi kembali, kakak senior Jusi. Yu Hao sedikit lelah ketika dia menyapa Jusi. Jusi melemparkan kartu yang sepertinya terbuat dari kristal ke Yu Hao. Yu Hao menangkapnya. Jusi berkata, "Betapa merepotkannya. Guru Xuan ingin aku memberimu kartu akses ini. Kamu bisa masuk dan keluar dari laboratorium sesukamu. Kami tidak benar-benar memiliki peraturan di sini, sehingga kamu dapat melanjutkan penelitianmu sendiri jika kamu punya, dan mencari Guru Xuan jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti. Baiklah, aku akan tidur siang dan melanjutkan penelitianku di sore hari." Dia menguap saat berbicara. Dia berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Jusi tiba-tiba berhenti. "Wu Yu Hao kan? Bagaimana kamu menangkap begitu banyak jerukku beberapa saat yang lalu?" Yu Hao menjawab, "Ini adalah teknik dari sekteku." "Dari sekte apa kamu berasal?" Jusi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sekte Tang." Yu Hao menjawab. Jusi sedikit bingung dan bertanya, "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah itu menyenangkan?" Yu Hao merasa sedikit terdiam, tapi dia masih menjawab, "Sekte seharusnya tidak digambarkan sebagai menyenangkan, kakak senior." Juzi mendengus dan berkata, "Lupakan saja. Jika tidak menyenangkan, aku keluar."
Yu Hao makan siang sederhana dan kembali ke lab pada sore hari. Baik Xuan Ziwen maupun Jusi tidak ada. Dia mengingat saran Xuan Ziwen sejak pagi dan mulai bereksperimen dengan alat jiwa. Dia mencoba membuat alat jiwa yang biasa tapi sangat berharga, yaitu botol susu kelas 4. Botol susu dan alat-alat jiwa seperti itu selalu diminati. Satu-satunya masalah menempatnya adalah proses yang merepotkan. Dengan susunan formasi yang sangat canggih, Yu Hao sedang bereksperimen dalam menyederhanakan susunan formasi yang kompleks ini. Setelah sekitar 30 menit konsentrasi yang dalam, Jusi berjalan masuk. Dia tidak terlalu khawatir melihat Yu Hao membuat alat jiwa ke samping. Dia berjalan ke sisi lain dari meja lab dan mulai bekerja. Dia juga membuat susunan formasi. Perasaan Yu Hao sangat tanggap. Dia menyadari kehadirannya saat dia masuk. Dia diam-diam mengaktifkan deteksi spiritual dan memantau gerakan kakak seniornya. Bahkan dengan kesan yang baik tentang Xuan Ziwen, dia masih tahu akan sulit untuk mengambil pengetahuan inti atau potongan-potongan informasi inti karena dia dari akar mistik. Dia harus belajar apapun yang dia bisa. Dia dengan cepat menyadari bahwa Jusi seperti orang yang berbeda. Ketika dia berjalan masuk, dia sangat fokus seolah-olah tidak peduli pada dunia selain susunan formasi yang dia tempat saat ini. Itu jauh lebih rumit daripada susunan formasi botol susu kelas 4 Yu Hao. Yu Hao bahkan tidak tahu untuk apa susunan formasi itu. Jusi tampaknya memasuki keadaan konsentrasi penuh. Dia tidak menyadari Yu Hao tepat di belakangnya. Dia mengambil sepotong logam perak dan dia memegang pisau ukir dengan warna-warna unik. Pisau pahat berputar di antara jari-jarinya dan melenggang seperti bola api. Guru Fan Yu pernah berkata, setiap seorang insu jiwa memiliki ciri khas yang berbeda dan berbagai pisau pahat untuk membuat susunan formasi mereka yang pada akhirnya akan menjadi seorang insu jiwa peringkat atas. Semua memiliki teknik dan gaya unik mereka sendiri. Jusi memberi perasaan ringan dan lincah ketika dia memegang pisau pahatnya. Pisau itu terlihat seperti bola api. Ia tampak seperti sedang membelai pohon logam dengan pisau pahatnya. Tekstur yang rumit membuat karyanya tampak seperti pengerjaan yang luar biasa. Yang satu fokus pada pekerjaan, yang satu memperhatikan. Juzi menghela nafas panjang setelah waktu yang lama. Akhirnya selesai. Potongan logam perak putih menjadi susunan formasi persegi, garis-garis horizontal dan vertikal pada susunan formasi tepat dan tertata. Kenapa kamu tidak menggunakan alat lain? Yu Hao berbicara untuk pertama kalinya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Jusi jelas terkejut. Tubuhnya langsung meletus dengan sinar merah oranye dan jeruk yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ke arah Yu Hao. Yu Hao tidak menyangka dia akan bereaksi sekeras ini, tetapi insting pertempurannya menyebabkan dia merespon secara tidak sadar. Kristal seperti berlian menutupi seluruh tubuhnya. Jeruk memantul melawan armor permaisuri es dan tersebar ke berbagai arah. Pupil Yu Hao tiba-tiba membesar ketika dia merasakan lebih dari 10 jeruk menempel di tubuhnya dan dia diserang dengan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan cahaya hijau zamrud tertiup keluar. Semuanya membeku sekitar 10 meter. Juzi sudah berbalik dan segera menatap Yu Hao dengan ekspresi heran di wajahnya. Jeruk yang berputar di langit berhenti dan tetap dalam keheningan yang aneh. Saat jeruk jatuh, itu berderak seperti kembang api saat menyentuh lantai. Semua jeruk menjadi balok es kecil dan efeknya dihilangkan oleh es pamungkasnya. Dia mencubit salah satu dari mereka dan menyadari jeruk itu mengandung susunan formasi yang rumit yang tidak lebih lemah dari alat jiwa kelas 4 serta susunan pengumpul energi yang kecil. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya telah membeku dengan beruntung. Jika tidak, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Yu Hao meletakkan tangan kanannya di bahu Juzi dan energi es pamungkas yang dikeluarkan oleh domain es abadi perlahan-lahan ditarik. Dingin sekali. Juzi menggigil dan sosoknya yang menawan sedikit bergetar.
Ekspresi marah di matanya menahan sedikit ketakutan. "Apa yang kamu pikirkan?" seru Juicy dengan marah. Yuho memaksa tertawa dan berkata, "Aku tidak akan bertindak seperti itu jika kamu tidak bereaksi begitu kasar." Juicy mendengus marah dan mengarahkan jari ke hidung Yuhao. "Tunggu saja." Dia mengambil susunan formasi yang baru saja selesai dan pergi keluar. Yuhao merasa sangat jengkel. Dia tidak pernah bermaksud menyinggung kakak senior ini, tetapi dia tidak mungkin tidak membalas dalam situasi bahaya semacam itu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa hari ini, Yuho menerima panduan Suan Ziwon yang cermat tentang prinsip dan konsep. Meskipun dia belum mencoba untuk menempa alat jiwa lain, dia mendapatkan pikiran yang segar, penuh dengan pengetahuan tentang alat jiwa. Namun, dia tidak melihat Juicy lagi setelah hari pertama, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Pada hari keempat, Yuhao tiba lebih awal dan mulai membersihkan laboratorium. Begitu dia tiba, dia sudah melakukan ini sejak hari kedua. Dia membersihkan setiap lab sampai bersih dan kemudian menunggu kedatangan guru Suan Ziwen. Dia sudah setengah jalan bersih-bersih. Pintu lab tiba-tiba terbuka. Yuhao bertanya-tanya mengapa guru Suan datang sangat pagi-pagi, namun itu bukanlah guru Suan. Itu adalah 4 orang yang masuk dari luar. Salah satunya adalah Juicy, seorang pemuda jangkung dan kekar berdiri di depan kelompok ini. Tubuhnya yang berotot menyaingi Hechaito, bahkan kulitnya gelap dan kecoklatan, dan itu adalah tanda bangsawan di dalam kekaisaran Liu. Matanya bersinar dengan vitalitas. Seorang gadis kecil berdiri di belakangnya. Matanya penuh kehidupan dan keganasan dan bahkan mengandung sedikit intimidasi. Orang ketiga adalah seorang laki-laki tampan. Yuhao segera menghentikan apa yang dia lakukan ketika mereka masuk dan dia berkata dengan hormat, "Senang bertemu denganmu lagi, kakak senior Juicy. Kalian harusnya kakak-kakak seniorku. Senang bertemu kalian semua. Namaku Huo Yuhao dan aku murid pertukaran baru." Dia nyaris tidak menyelesaikan kalimatnya ketika suara melengking gadis kecil itu terdengar. "Cukup dengan semua formalitas itu. Kami bukan kakak seniormu. Apakah kami membiarkanmu memanggil kami seperti itu?" Dia berjalan menuju Yuhao. Saat dia berbicara, membawa sikap yang keras dan sombong. Yuhao terkejut dan berkata, "Lalu bagaimana aku harus memanggilmu?" Hah, gadis kecil itu tertegun sejenak dan tingkah lakunya yang sengit langsung hancur berantakan. "Jangan bicara tentang itu dulu. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke lab?" "Guru Suan, tentu saja," Yuhao menjawab geli. Gadis kecil itu mendengus dan berkata, "Kami belum setuju untuk itu. Ini adalah area studi bersama. Ikut aku keluar sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Dia menunjuk ke arah pintu saat dia berbicara. "Mengapa?" Yuhao bertanya dengan ragu. Gadis kecil itu berkata, "Keluar dan kamu akan tahu." Dia memimpin dan menuju keluar. Saat dia berbicara, Yuhao tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi menilai dari sikapnya, ini mungkin tidak baik. Namun dia tidak ingin memusuhi saudara-saudari seniornya. Jadi dia mengikuti gadis kecil di luar. 3 lainnya menatapnya tanpa ekspresi jelas bahwa mereka mengucilkannya. Gadis kecil berjalan keluar dari lab dan menunjuk ke dinding di koridor. "Berdiri di sana." Yuhao mengikuti instruksinya dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan kepada aku?" Gadis kecil itu mendengus dingin dan menjawab, "Aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak cukup layak untuk masuk ke lab tanpa izin kami. Lain kali jika kamu melakukannya, kami akan memukulmu. Apakah kau mengerti?" Alis Yuhao berkerut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi gadis muda itu dengan cepat mundur selangkah ke laboratorium dan menutup pintu di belakangnya. "Kamu..." Yuhao memiliki pengendalian diri dan ketenangan yang mengesankan, tapi dia tidak bisa menahan perasaan marah. Dia buru-buru melangkah maju untuk menggunakan kartu akses yang tergantung di dadanya untuk menggesek pintu, sementara dia bersiap untuk berunding dengan mereka di dalam. Ekspresi Yuhao menjadi serius dan suram. Matanya menyipit dan cahaya dingin berkedip-kedip.
Aku hanya ingin belajar di sini, tetapi kalian malah memaksa tanganku. Yu Hao tahu bahwa hal terbaik yang harus dia lakukan adalah menemui guru Xuan Ziwen dan membiarkan gurunya menyelesaikan kesulitannya. Namun dia tahu bahwa melakukan itu berarti menundukkan kepalanya ke mereka berempat. Momen ketakutan dan pengecut seperti itu mungkin akan menyebabkan lebih banyak intimidasi di masa depan. Bagaimana dia bisa fokus belajar jika itu terjadi? Dia menghela nafas dan bergumam dengan putus asa. Kalian memaksaku. Dia mengangkat tangan kanannya begitu dia selesai berbicara dan menekannya ke pintu lab. Sinar keemasan pucat berkedip di matanya, dan satu cincin jiwa putih, satu cincin jiwa hitam, kombinasi yang aneh berangsur-angsur bangkit dari tubuhnya. Ini adalah warna sebenarnya dari cincin jiwa mata rohnya, tetapi apakah orang lain akan percaya atau tidak? Ini cerita yang berbeda. Dengan deteksi spiritual dan cakar terornya, dia mematahkan susunan formasi pintu. Pintu terbuka. Metode terbaik untuk membuka pintu yang dijaga dengan alat jiwa adalah dengan menghancurkan alat jiwa yang menjaganya. Tidak terlalu sulit baginya untuk menemukan susunan formasi penting. Keempatnya berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Bahkan dalam mimpi terliar mereka, sekalipun mereka tidak berharap Yu Hao akan mendobrak pintu, mereka bahkan tidak pernah curiga dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Alarm melengking terus berdering, tetapi Yu Hao pura-pura tidak mendengar apa-apa dan melangkah ke laboratorium. Dia bahkan tidak melihat mereka berempat saat dia melangkah menuju tempat yang baru saja dia bersihkan sebelumnya. "Berhenti di sana!" Gadis muda itu berseru dengan marah dan terkejut. "Kamu berani merusak lab kami? Apakah kamu sudah lupa dengan apa yang baru saja kami katakan? Jika kami melihatmu di dalam sekali lagi, kami akan memukulmu." Yu Hao berhenti di jalurnya dan secara bertahap berbalik, ekspresinya penuh dengan penyesalan dan belas kasihan saat dia berkata, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir setelah membuka pintu. Karena kamu telah menolak untuk mengambilnya, maka aku minta maaf. Aku curiga kalian adalah pengganggu dan Juzi adalah kaki tangan kalian di dalam. Aku akan menjatuhkan kalian semua dan menyerahkan kalian kepada Guru Xuan. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Kau pikir kau siapa? Jatuhkan kami, kamu." Pemuda jangkung yang berdiri berseru acuh tak acuh. Juzi juga marah, dan hanya pemuda yang relatif tampan yang mengungkapkan ekspresi keheranan, tetapi tidak banyak bereaksi. Yu Hao sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan begitu dia mendobrak pintu laboratorium. Dia ingin memberi orang-orang ini unjuk kekuatan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia mudah ditindas? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.